Mozaik besar yang terbentang dari timur ke barat, kolase dengan keragaman agama, suku, budaya dan adat. Negeri yang memilih kedaulatan tertinggi di tangan rakyat yang akan menghel. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmatnya. Pada kesempatan malam hari ini kami KPU Kabupaten Tegal melaksanakan salah satu kegiatan yang didelegasikan, karena dalam bahasa undang-undang itu KPU Kabupaten Tegal melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh KPU RI ataupun KPU Provinsi. Pada kesempatan malam ini kami mendapat tugas untuk menyelenggarakan nonton bersama peluncuran tahapan pemilu 2020. Baik, bagaimana Mas Edo, apakah sudah mendapat kita memulai untuk dapat prosesi penekanan untuk zero-nya? Saat ini kita masih bersiap-siap untuk arahkan bersama-sama untuk peluncuran dimulainya tahapan pemilu tahun 2024. Kita sudah siap-siap. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan bersama-sama menghitung mundur sebagai abang-abang dimulai yang penekanan tombol sirine. Kemudian hitung mundur 3, 2, 1. Jayapura dan juga Banda Aceh. Oke, baik. Selamat malam Bu Uni ya dari KPU Kota Samarinda. Iya. Selamat malam teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga teman pemilih semua di seluruh tanah air dalam keadaan sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Disiarkan langsung dari rooftop Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Malam hari ini kita semuanya akan menjadi bagian dari sejarah, mengikuti dan menyaksikan jalannya peluncuran tahapan pemilu 2024. Teman pemilih, terima kasih ya yang sudah bergabung di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk teman pemilih yang sudah subscribe, terima kasih ya. Untuk yang belum sudah subscribe, supaya terus mendukung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terus memberikan update informasi kepemiluan. Teman pemilih, saat ini di rooftop Gedung KPU Republik Indonesia dan Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat, bersama-sama kita menyaksikan jalannya acara penting hari ini. Untuk kita akan ikuti bersama pada malam hari ini,
Bersama kami di rooftop sudah hadir Deputi dari Sekretariat Jenderal Komisi Pemuda dan Pemuda Indonesia, bersama juga Dirtaman dan juga para kepala biro serta kepala pusat dari Sekretariat Jenderal Komisi Pemuda dan Pemuda Republik Indonesia. Teman pemilih di tanah air, apa kabar semuanya? Bagaimana cuaca di tempat pemilih saat ini? Mudah-mudahan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat malam sekali lagi dan juga selamat datang kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Kementerian Lembaga atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan partai politik peserta pemilu, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua anggota Tim Aceh KPU Provinsi seluruh Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan NGO atau LSM pegiat pemilu, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring, dan rekan-rekan media serta hadirin undangan yang berbahagia. Baik, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul bersama pada hari ini, Selasa tanggal 14 bulan Juni tahun 2000. wassalimin wassabirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya musahhil alladhi khazainuhu bainal kafi wan nun. 14 Februari 2024 adalah puncak perhelatan demokrasi kami. Akan kami luncurkan hari ini. Seluruh rangkaian persiapan sudah kami ikhtiarkan. Rangkaian pelaksanaan akan ada di hadapan. Engkaulah ya Allah yang Maha Rahman, yang pengasih, Maha Pemberi kemudahan. Mudahkanlah segala pekerjaan kami ya Allah. Lancarkanlah segala urusan kami ya Rahim. Jadikanlah seluruh tahapan pemilu yang kami selenggarakan menjadi wasilah bagi kami untuk mengabdi kepada NKRI, mendapatkan pahala berlipat di hari akhirat nanti. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin bangsa kami, dosa guru-guru kami, karena tiada ampunan kecuali dari-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini. Terimalah segala amal kebaikan kami. Ridhoilah setiap tahapan pemilu kami. Dengan nama-Mu ya Allah kami memulai, dan dengan nama-Mu ya Allah. Berlangsung lancar dengan tidak ada ledakan penyebaran COVID-19, menggunakan teknologi yang lebih efektif dibandingkan dengan mobilisasi. Mungkin ini dapat menjadi salah satu alternatif. Dan pilkada di tahun 2020 merupakan election terbesar nomor 2 di dunia setelah Presiden Amerika Serikat, pilihan Amerika Serikat itu, dengan partisipasi pemilih yang sangat tinggi di masa pandemi. Itulah hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 sekaligus pilkada serentak November 2024, baik dalam forum-forum internal maupun juga langsung pada komisioner KPU yang baru. Akhirnya
Kita semua berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada kita semua, bimbingan pertolongan agar kita dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak sambutan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Nuno Sampono. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, juga hadir para pimpinan, Wakil Ketua, Pak Paulus. Yang terhormat Ketua Umum yang terhormat Ketua dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Ketua dan Komisioner Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Hukum dan HAM, sahabat-sahabat dari pimpinan alat kelengkapan DPR RI, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka peluncuran tahapan pemilu 2024. Hadirin sekalian, pasal 162 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jadwal hari pencoblosan sudah ditentukan pemilu 2024, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR Pak Budi, yang saya hormati Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Pak Nono, yang saya hormati para Menteri Kabinet Pak Mendagri dan yang lain yang hadir, yang saya hormati Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang saya hormati pimpinan komisi yang ada di DPR, anggota DPR, yang saya hormati seluruh pimpinan partai politik yang hadir pada kesempatan ini, dan yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia yang sedang menyaksikan acara ini dimanapun berada. Syukur alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini kita dapat hadir dan berkumpul dalam acara yang penting pada malam ini. Hari ini tahapan pemilu tahun 2024 secara resmi akan kita saksikan bersama peluncurannya. Sejak awal DPR RI, pemerintah, KPU dan banyak elemen masyarakat
sudah berkomitmen bahwa di tahun 2024 pemilu harus dilaksanakan. Tidak ada pembahasan untuk penundaan, tidak ada pembahasan untuk mengulur-ngulur, melainkan jelas dari awal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengingatkan kita semua agar tidak memandang pemilu di Indonesia sebagai sekedar mekanisme demokrasi. Pemilu di Indonesia tidak boleh kita anggap sebagai rutinitas 5 tahunan saja. Pemilu memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Kedudukan strategis tersebut karena pemilu merupakan perwujudan pengamalan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Melalui pemilu, para pemimpin yang telah terpilih memperoleh legitimasi dari seluruh rakyat untuk merumuskan dan menyusun berbagai perundang-undangan yang diperlukan untuk mewujudkan perih kehidupan yang berketuhanan, adil dan beradab, menjaga persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, di era demokrasi modern, pemilu juga menjadi arena bagi rakyat untuk memilih para pemimpin eksekutif, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Dengan kedudukan strategisnya, hasil pemilu akan sangat menentukan wajah kehidupan berbangsa dan bernegara, setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Di sisi lain, ibarat pisau bermata dua, penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi juga bisa menjadi bumerang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pendiri bangsa pernah mengingatkan kepada kita tentang bahaya pemilu yang tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi tersebut justru bisa menjadi ajang demokrasi yang bisa memecah persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1955, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, Bung Karno, pernah memberi pesan kepada kita, pemilihan umum jangan menjadi tempat pertempuran perjuangan kepartaian yang kemudian dapat memecah belah bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, terima kasih atas kehadiran pada kesempatan malam ini. Yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI Bapak Haji Nurdin Paulus, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Yang kami hormati Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bapak Nono Sampono, terima kasih Bapak telah hadir mewakili DPD. Yang kami hormati Ketua Komisi 2 DPR RI Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, terima kasih Pak Doli atas kesempatannya hadir. Yang kami hormati yang mewakili pemerintah, Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Yang kami hormati Wakil Menteri Hukum dan HAM Bapak Profesor Dr. Edward Umar Syarif Biari, terima kasih Pak Wamen atas kehadirannya. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan partai politik
yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang kami hormati Panglima TNI atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolri atau yang mewakili, yang kami hormati Jaksa Agung atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, anggota DPR yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Teman-teman sekalian, Ketua dan anggota KPU Provinsi se-Indonesia yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, teman-teman sekalian, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota se-Indonesia yang berkesempatan hadir secara online atau melalui Zoom. Oleh karena itu perlu kami sapa Zoomiyin wal Zoomiyat yang berkesempatan hadir melalui link Zoom pada malam hari ini. Soalnya kalau hadir fisik kan hadirin wal hadirat, Zoomiyin wal Zoomiyat. Bapak-bapak pimpinan daerah yang berkesempatan hadir pada malam hari ini melalui link Zoom. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian atas segala nikmat, terutama nikmat sehat wal afiat biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Rupa-rupanya ada kelupaan. Keluarga besar kami penyelenggara pemilu, Ketua Bawaslu dan para anggota Bawaslu yang berkesempatan hadir, terima kasih. Ketua dan para anggota DKPP yang berkesempatan hadir. Agak kelupaan menyambut karena apa? Ya sehari-hari serumah soalnya. Jadi kami anggap tuan rumah sendiri. Terima kasih hadirin hadirat Zoomiyin wal Zoomiyat yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Yang pertama, saya kira sudah benar yang disampaikan oleh Pak Mendagri tadi yang mewakili pemerintah dan juga Ketua DPR, bahwa salah satu ciri demokrasi adalah dilaksanakannya pemilu secara reguler. Regularitas pemilu di Indonesia adalah 5 tahunan, dan ini adalah amanat konstitusi kita. Saya kira kita paham pasal 22 Undang-Undang Dasar mengamanatkan azas pemilu itu selain luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, ada satu lagi, yaitu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Jadi regularitas 5 tahunan sekali itu adalah bagian dari azas pemilu dan sudah menjadi tugas penyelenggara pemilu untuk memastikan pemilu berjalan secara reguler 5 tahunan itu. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa ini yang penting untuk kita pahami bersama. Selalu ada kekhawatiran, selalu ada keresahan. Tapi penting untuk kita definisikan ulang apa yang dimaksud dengan pemilu dan apa yang kita pahami tentang pilkada. Pemilu, pilkada adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Nah, karena memang kita sadari mengapa terjadi konflik, ini berangkat dari pemahaman kita bahwa kita ini adalah majemuk, kita ini plural, dan kemudian kita rumuskan bersama-sama dengan azas atau landasan berbangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya kita menyadari bahwa kita ini beragam, kita ini majemuk, tetapi harus kita sadari bahwa kita ini satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Berdasarkan itu maka penting kita bersama-sama berkomitmen menjadikan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, karena sebagai wujud dari Bhinneka Tunggal Ika. Desain kepemiluan mendukung untuk itu. Pemilu serentak yang digabungkan antara pemilu presiden, di mana calon presiden diusulkan atau dicalonkan oleh partai politik, dan pada waktu yang bersamaan partai politik juga berjuang untuk meraih suara dan kursi. Akhirnya apa? Masing-masing partai politik yang sama-sama mengusung pasangan calon pasti akan menahan diri, walaupun sama-sama berebut suara, berebut kursi. Menahan diri karena apa? Ada titik temu, yaitu punya pasangan calon presiden yang sama.
Yang berikutnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah penetapan hasil pemilu nasional, kita akan ketahui partai apa di DPRD provinsi atau kabupaten mana memperoleh kursi atau suara berapa. Yang itu akan dijadikan persyaratan untuk pencalonan kepala daerah. Setelah berebut, setelah berkompetisi untuk memperoleh suara, memperoleh kursi dalam waktu yang tidak terlalu lama, partai-partai politik akan berangkulan kembali, akan berkoalisi, akan bergabung kembali dalam mendukung atau mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Nah, desain kepemimpinan semacam ini kami yakini bahwa pemilu betul di situ terjadi konflik, terjadi kompetisi, tetapi akan menjadi sarana kita semua untuk mengendalikan diri, untuk menjamin bahwa kompetisi itu berujung kepada integrasi. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi disampaikan oleh Ketua DPR bahwa salah satu prinsip berbangsa kita adalah musyawarah mufakat. Musyawarah sendiri itu juga menggambarkan konflik, karena masing-masing punya pandangan, masing-masing punya pendapat, masing-masing punya kepentingan. Tapi yang dicari dan dituju adalah mufakat. Oleh karena itu perlu kita memaknai bahwa pemilu ini sebagai arena musyawarah besar rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin-pemimpinnya, untuk menata kemajuan bangsa ke depan, tapi sekali lagi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pemilu secara langsung setidak-tidaknya ada 3 hal penting yang harus tersedia. Yang pertama adalah peserta pemilu, yang kedua adalah adanya pemilih, kemudian yang ketiga adalah ada proses untuk mengekspresikan pilihan bagi pemilih. Oleh karena itu, ketersediaan atau keterjaminan adanya partai politik sebagai peserta pemilu, adanya calon DPD sebagai peserta pemilu DPD, adanya pasangan calon presiden, wakil presiden, itu menjadi sesuatu yang penting. Demikian juga menjadi tugas kita bersama untuk menjamin bahwa warga negara yang memiliki hak untuk menjadi pemilih itu kita masukkan di dalam daftar pemilih sebagai jaminan administratif bahwa warga negara yang memiliki hak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 nanti. Yang ketiga adalah proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS sampai dengan rekapitulasi. Oleh karena itu, proses pemungutan suara, proses penghitungan suara adalah sarana perwujudan kehendak rakyat, penyaluran kedaulatan rakyat. Oleh karena itu sudah menjadi tugas kita bersama-sama, bukan hanya tugas KPU, tapi juga tugas peserta pemilu, tugas Bawaslu, tugas DKPP, tugas aparat negara untuk memastikan bahwa apa yang menjadi pilihan rakyat sejak awal di TPS sampai dengan penetapan hasil nasional tetap terjaga seutuhnya. Oleh karena itu, di antara yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sejawat saya, kolega kerja saya, teman-teman di KPU pusat, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, karena pemilu adalah konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan, maka sesungguhnya KPU dengan mohon doa memanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita sekalian, semua pihak penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kekuatan, dan senantiasa diberikan kesabaran. Nah, khusus dua kesabaran ini, dua pilihan khusus untuk penyelenggara pemilu, karena melayani partai politik, melayani pemilih harus sabar. Soalnya apa? Kursinya satu yang memerlukan banyak, kursinya terbatas yang memerlukan banyak. Kita harus sabar untuk melayani pemilih, melayani peserta pemilu. Mari sejenak bersama-sama kita menundukkan kepala dengan iringan doa, semoga segala hajat kita untuk memulai tahapan pemilu 2024 mendapatkan ridho dan berkah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ma'alaikum sholihah bibarakati al-fatihah.
akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mozaik besar yang terbentang dari timur ke barat, kolase dengan keragaman agama, suku, budaya dan adat. Negeri yang memilih kedaulatan tertinggi di tangan rakyat yang akan menghela. Mari kita angkat sama-sama sebelah kanan taruh di atas dada kita. Kita sama-sama menyatukan bagi menyanyi. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya bersama-sama kita akan menyaksikan prosesi peluncuran tahapan pemilu tahun 2024 yang ditandai dengan penekanan tombol sirine. Untuk itu kami undang kepada Ketua KPU RI, anggota KPU RI. Kami akan mengundang Ketua DPR Republik Indonesia Dr. Honoris Causa Ibu Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Bapak Hashim Asyari, anggota KPU Republik Indonesia Bapak Muhammad Taufik, Ibu Binti Epsilon Idrus, Bapak Parsadan Harapan, Bapak Augus Melas, Bapak Yulianto Sudraja, Bapak Ida Molik dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Bapak Bernard Imawan Sutrisno untuk menuju ke balkon untuk melaksanakan sesi peluncuran tahapan pemilu tahun 2024. Baik, bagaimana Mas Edo, apakah sudah mendapat kita memulai untuk dapat penekanan prosesi penekanan tombol sirine? Saat ini kita masih bersiap-siap untuk nanti akan bersama-sama untuk peluncuran dimulainya tahapan pemilu tahun 2024. Kita sudah siap-siap. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan bersama-sama menghitung mundur sebagai abang-abang dimulainya penekanan tombol sirine. Kemudian hitung mundur 3, 2, 1.
Republik Indonesia disilakan kembali ke tempat semula. Mari semuanya kita berjoget bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bupati Tegal atau yang mewakili yang saya hormati, pimpinan daerah dari unsur TNI Polri dengan kesatuannya, dari Kodim, Satradal, dan Lanal, dan Polres Tegal yang saya hormati, dari kehakiman, kejaksaan, badan Kesbangpol, kemudian dari bagian pemerintahan, bagian umum, Disduk Capil, Kementerian Agama, atau yang mewakili yang saya hormati, rekan kami Komisioner Bawaslu yang saya hormati, rekan Komisioner KPU Kabupaten Tegal beserta unsur sekretariat yang saya hormati, Bapak Ibu pimpinan pengurus partai politik di Kabupaten Tegal yang saya hormati pula, serta tamu undangan yang pada kesempatan malam hari ini hadir yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah SWT atas segala limpah nikmatnya. Pada kesempatan malam hari ini kami KPU Kabupaten Tegal melaksanakan salah satu kegiatan yang didelegasikan, karena dalam bahasa undang-undang itu KPU Kabupaten Tegal melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh KPU RI ataupun KPU Provinsi. Pada kesempatan malam ini kami mendapat tugas untuk menyelenggarakan nonton bersama peluncuran tahapan pemilu 2024. Sehingga kepada Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini acara dapat berjalan dengan baik. Kemudian layaknya sebagai sebuah lembaga yang ada di Kabupaten Tegal, kami mohon dukungan untuk sukses pemilu 2024 kepada semua unsur, baik unsur pemerintah daerah, unsur Forkopimda Plus,
dan segenap partai politik. Jadi mulai besok untuk partai politik ini sudah mulai kerja-kerja dengan KPU, kerja-kerja tahapan. Jadi sudah mulai kerja-kerja tahapan. Kami Kabupaten Tegal menunggu juknis dari KPU RI apa yang harus kami lakukan dalam waktu dekat ini. Sehingga teman-teman partai kalau yang sudah parlemen barangkali sudah hafal. Ya. Mas Eko, siapa Mas Eko ya? Teman-teman partai yang baru mulailah untuk bertanya kepada teman-teman yang parlemen, ritme kerja nanti. Ya, jadi jangan sampai kemudian kerja-kerja rekan teman-teman baru terkendala hanya karena urusan rumah. Karena kita kadang undangnya jam 11 malam. Ya, jam 10, jam 11, jam 12 itu hal yang biasa. Jadi teman-teman baru nanti bisa bertanya pada teman-teman partai yang ada di parlemen. Jadi kerja-kerja dengan KPU, kerja-kerja yang memang tidak kenal waktu menurut Mas Eko. Jadi mohon dukungan semua supaya kerja-kerja tahapan pemilu 2024 berjalan dengan baik, sukses sampai pada tahapan pemungutan dan sampai pada penetapan. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan pada segenap yang hadir supaya Tegal berjalan dengan baik. Ya, itu saja, kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak dan Ibu. Salam hormat kami untuk segenap pimpinan yang ada di instansi dan pimpinan partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.